Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki. Jadi di sini gue bakal melanjutkan video yang mungkin yang udah berapa bulan yang lalu, yang gue bikin tutorial untuk tutorial Laravel, yaitu install Laravel dari awal. Jadi di sini gue akan melanjutkan install melanjutkan video tersebut itu. Jadi kita lanjutkan. Tapi di tahap ini kita akan masuk ke dalam routing ya. Jadi routing, jadi nanti ada tahap-tahapnya, ada dari ke routing misal ke controller, terus ke mungkin ke middleware atau ke kernel ya kan. Nah, jadi kita di sini masuk ke dalam ke routing aja dulu ya. Jadi yang pertama-tama kalian udah pastikan nyalain XAMPP-nya ya, XAMPP-nya. Terus apalagi ya, tadi sini yang terakhir kan kita udah masuk nih ya kan. Nah, ini kita udah masuk yang running PHP Artisan Serve ini, dan ini langsung jalan di localhost port 8000. Nah, kalau udah kalian jalanin aja di VS Code-nya. Buka VS Code-nya, yaitu masukin shortcut kode titik. Jadi kalau kalian pas instalasi VS Code kok kalian nggak bisa, misalkan nih pas kalian pakai shortcut kode titik nggak bisa, ya berarti nanti pas kalian install VS Code itu kalian nggak aktifin extensionnya di terminal itu. Jadi kalian nggak dapet, maksudnya kalian nggak buka atau nggak aktifkan shortcut dari VS Code itu sendiri gitu. Nah, kita langsung masuk ke VS Code-nya ya. Nah, ini kita udah masuk ke projectnya ya kan. Ini mungkin gua perbesar dulu ya, masih. Nah, kebesaran ya, kebesaran segini kali ya. Wait, segini cukup lah ya, segini ya. Lalu di sini mungkin kita coba jalanin dulu. Kita coba jalanin di bagian terminal, new terminal. Nah, ya kan? Kita jalanin terminal biasa. Ini ada apa nih? Ini satu aja dulu ya. Nah, kita jalanin itu adalah PHP seperti biasa ya. Jalanin itu adalah PHP Artisan Serve. Jadi perintah ini tuh untuk jalanin aplikasi Laravel kalian. Jadi itu dalam mode server. Jadi PHP Artisan ini untuk menjalanin sebuah aplikasi dalam bentuk server. Jadi buat jalanin servernya lah lebih tepatnya. Kita langsung enter aja. Nah, di sini udah running nih. Portnya yaitu HTTP 127.0.0.1. Nah, ini kalau kalian tahu nih, ini adalah IP bukan IP atau host lokal. Host ya, local host lah ini. 127.0.1 ini local host lah. Jadi ini bisa kalian akses nih, kalian copy aja dan Nah, kalian buka browsernya. Nah, kalian buka browsernya. Di sini kalian buka browser, kalian paste aja. Nah, kalau sudah tampilan kayak gini, artinya kalian berhasil untuk instalasi Laravel, untuk membuat sebuah aplikasi Laravel. Nah, di sini udah ada Laravel. Nah, di sini saya pakai Laravel PHP versi 82.12 ya. Itu kalian bisa install di XAMPP. Kalian bisa cek di video gua sebelumnya kalau kalian belum tahu ya. Jadi kalian bisa cek. Nah, oke. Jadi segini aja berarti kalian sudah. Nah, di sini sebelum gue masuk ke materi routing, jadi di sini kita akan bahas yang namanya itu, kita buat satu baru lagi aja ya. Nah, satu buah terminal baru. Jadi sebelum masuk ke routing, gue bakal bahas yang namanya PHP Artisan. Nah, kalau kalian tahu baca dokumentasi Laravel, itu kan banyak tuh PHP Artisan. Jadi PHP Artisan Serve, PHP Artisan Make Controller, atau PHP Artisan Cache Clear, atau apa, itu kan banyak ya. Nah, kalau kalian mau tahu perintah-perintah apa aja nih yang ada di Laravel, kalian bisa ketik perintah PHP Artisan. Nah, kalian enter aja. Tuh, langsung munculin perintah-perintah apa aja yang ada di
Laravel itu sendiri ya. Jadi di sini ada banyak, ada banyak, pokoknya di sini ada perintah-perintahnya ya, tapi di sini ya bahasa Inggris semua lah ya gitu kan. Kayak misalkan ini display ya kan, buat ngasih tahu aplikasi yang ada ini. Terus di sini ada cache clear untuk ngilangin dari cache yang ada di aplikasi Laravel. Ini buat autentikasi, jadi autentikasi password. Jadi passwordnya itu dibikin jadi tokens ya kan. Jadi setiap ada orang yang login itu di reset tokennya. Terus apa lagi ya, ini buat ngebuat cache file, jadi buat konfigurasi loading. Jadi kayak buat login kan bisa ada loginnya tuh buat nge-cache ya kan. Terus apa lagi, banyak. Nah ini dia Mac ini buat misalnya Mac class, buat sebuah kelas, buat sebuah, ini ada buat channel class, terus buat sebuah controller, buat sebuah komponen, dan lain-lain lah. Atau buat middleware juga bisa, buat listener, buat file-file listener. Misalkan kalian mau buat file nih, nah kalian bisanya pp, misalkan gua buat file middleware. Nah gue bisa pakai perintah namanya pp artisan make middleware, dilanjutkan dengan nama file yang mau kalian bikin, misalkan middleware Rifki misalkan apa gitu, atau middleware class apa gimana tuh bisa ya kan. Ya tuh. Nah kalau kalian mau mau tahu spesifikasi dari mau kalian lebih detail lagi, misalkan kalian pengen tahu PHP Artisan Serve itu buat apa aja sih, isinya apa gimana, mau lebih detail lagi, kalian bisa ketik perintah. Ini gue CLS dulu, gue clear dulu. Nah di sini bisa kalian perintah PHP Artisan Serve. Misalkan itu bebas, misal mau make controller atau make middleware atau bebas ya. Nah misalnya di sini ketik min help. Nah kita enter. Nah di sini dikasih keterangannya semuanya, deskripsinya ada, usersnya ada ya kan. Kalau deskripsi udah pasti buat ngejalanin server ya kan pada aplikasi Laravel. Terus di sini juga banyak, ada optionnya, ada host ya kan. Kalau kita tahu sendiri host ini defaultnya adalah 127.0.0.1 yang artinya itu dalam mode localhost. Nah di sini ini biasanya host portrait ini adanya biasanya di file environment. Kalau kalian cek di sini ada apa? Ada namanya, nah ini hostnya ya kan, portnya. Nah ini di sini ini adalah berisi yang namanya data-data penting lah. Jadi ini kan DB host ini biasanya nih yang mal connection ini kan, ini biasanya database kan. Ini semuanya database nih. Ya, nanti kita akan belajar di next kontennya selanjutnya. Kita fokus ke routing aja dulu ya. Nah ini adanya ya kan, pokoknya isinya di sinilah. Pokoknya Artisan Serve ini isinya di file environment. Makanya file environment kalau kalian push ke GitHub itu nggak bakal ada, karena biasanya itu dia bakal jadi ada satu file yaitu namanya git init core. Itu buat di sini tuh ada git init core ini berisi untuk file-file mana aja nih yang nggak bisa dipush ke git. Nah di sini ada file env, jadi dipastikan file env ini kalau kalian push ke GitHub atau push ke git lah, minimal push ke git, itu kalian nggak bakal dapat namanya env atau env backup atau env, pokoknya file-file yang ada di sini itu nggak bakal bisa dipush ke git gitu. Jadi kalau kalian push ke GitHub, ke upload ke GitHub, atau kalian deploy ke GitHub ya kan, itu nggak bakal bisa. Atau ke deploy pakai Vercel ya kan, tapi kayak Vercel pokoknya kayak, kalau Vercel nggak bisa, itu pakai Next.js itu ya. Cuman pokoknya deploy ke git itu nggak bakal bisa. Kalau kalian mau bisa deploy ke GitHub ya udah hapus ini env-nya hapus, itu bakal bisa upload ke git gitu. Nah, ini karena gua biasanya nggak mau ya upload ke GitHub itu pakai env, karena itu berisi data-data penting, ibarat data-data pribadi kalian. Ibaratnya kalian punya akun terus ada passwordnya gitu. Nah itu nggak mungkin kalian share ke orang lain kan. Nah itu bisa wah parah ya kan. Nah itu udah kayak gitu aja. Nah udah habis itu kita buka terminalnya lagi. Mungkin di sini gue bakal kasih tahu satu lagi, yaitu sebelum kita masuk ke routing. Mungkin kan kalau kalian running ya, misalnya di sini running ini kan berjalan di port 8000 ya.
Nah kan, kalau misalkan saya barusan udah pakai port 8000 itu di aplikasi lain, misalkan di aplikasi Next.js, di aplikasi Node.js, atau di aplikasi Python, Golang, atau apa segala macam. Port 8000 itu udah ada ya, udah dipakai di aplikasi lain nih. Berarti kan pasti kan nggak bisa nabrak kan. Kalau misalkan 8000 dipakai, kalau misalnya di Laravel lu mau pakai lagi 8000, itu lu nggak bisa, karena pasti nabrak, jadi nggak bisa. Gimana cara ngubah portnya gitu, port di Laravel? Nah, caranya ketik php artisan serve, yaitu ketik port. Nah, di sini kita ini dulu ya, lupa. Di sini kita ini aja dulu. Matiin dulu ya. Kita cls aja di sini. Nah, di sini kita masukin port berapa. Misalkan kalian mau ganti portnya itu 7000. Sorry. 7000. Nah, udah langsung muncul port 7000-nya. Kita coba akses. Ini kalau misalnya ini nggak bakal bisa. Nah, udah nggak bisa, ya kan? Nah, kita ganti 7000. Nah, baru bisa. Nah, sesimpel itu untuk mengganti port server dalam aplikasi Laravel. Oke, kita langsung masuk aja ke routingnya. Ini kita biarin jalan dulu ya, sumpah. Sabar, kita biarin jalan aja. Nah, ini kita ganti 8000 lagi. Biasa defaultnya kan 8000 ya. Nah, jadi kita masuk ke routing. Jadi kalau kalian biasanya nyari HTML gimana? Kalau di Laravel tuh HTML gimana? Misalkan kalau web itu kan pasti berhubungan dengan HTML kan. Buat web itu pasti berhubungan HTML. Nah, HTML itu ada di file routing, yaitu di folder routes. Bukan folder routes. Di bagian resource, di bagian views. Nah, di sini ada namanya welcome. Nih, welcome ini adalah ibaratnya halaman depannya halaman depan dari Laravel. Dan ini kalau kalian tahu, ini halaman ini nih yang ada ininya, nama-namanya ini HTML di sini. Ini kalau misalnya gua hapus ya, nih, ini kosong. Lihat ya, buat lama banget nih loading. Tuh, kosong kan? Nah, ini kosong. Nah, kalau kita balikin, nah, dia ada lagi. Nah, berarti artinya di bagian resource, views, welcome. Oke, siap. Nah, habis itu kita masuk ke routes. Nah, cara jadi memanggil welcome itu gimana gitu? Nah, di file mana? Di file web.php. Nah, web.php ini adalah buat memanggil ibaratnya manggil halaman yang kalian mau akses gitu, halaman yang kalian mau akses di aplikasi ininya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada bikin routingnya, misalkan kalian cuma bikin di sini, kalian cuma bikin welcome-nya doang, bikin file buat HTML-nya doang, welcome.php-nya doang, ini nggak bakal bisa akses nih. Ini kita coba eksperimen. Ini gua hapus ya. Ini gua hapus web-php-nya, ini gua hapus ya. Kita coba lihat apakah dia bisa. Tuh, 404 not found. Jadi dipastikan kita harus dipanggil dulu di menu routingnya. Nah, kita Ctrl Z. Nah, kita refresh lagi aja. Sorry ya bro, ini gue berbelit-belit. Emang gue sebenarnya gue gimana ya, bisa, cuman gue emang agak, kalau ngejelasin agak berbelit-belit gini ya. Jadi semoga ya kalian paham juga sih ya. Jadi gue bisa jelasin dikit aja lah ya. Terus di sini mungkin ada route get. Jadi di sini ini metodenya. Jadi dia kan get, nggak mungkin get ini. Jadi buat ininya tuh semua route-nya itu diambil dari sini. Jadi dia ngambil dari file dari welcome, ditaruh di request ke arah web.php ini. Nah,
Di sini ada satu folder, ini kan slash ya kan. Kalau slash ya udah slash gini. Misalnya ini slash, ya udah slash. Ini tampilan kayak gini. Kalau misalkan kita coba ketik misalkan nih tes, ini apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Not found. Karena kita di sini kasih belakangnya tes. Nah, coba kita kasih di sini tes. Damn, bisa. Nah, di sini dalam satu ini dikasih apa parameter. Nah, parameternya. Nah, ini parameternya ada parameter function sama nih. Nah, sini gua kasih tahu return view itu buat apa? Return view itu untuk menampilkan sebuah halaman. Jadi halaman apa saja yang lu mau tampilin gitu. Jadi di sini dalam kurung nah halaman apa? Nah, halamannya yang mau ditampilkan apa? Halaman welcome. Ya, itu file welcome. Nah, kenapa nggak pakai blade.php? Karena di dalam dalam sintaks Laravel itu return view itu tidak perlu pakai blade.php, cukup panggil nama depannya aja welcome. Misalkan di sini gue bikin Rifki blade.php, ya udah panggilnya Rifki di sini, nggak usah pakai blade.php, nggak usah. Jadi di sini udah langsung kepanggil gitu kan. Nah, coba kita bikin satu route dulu ya. Kita bikin satu route biar kalian juga penasaran bisa apa enggak ya. Di sini coba gue bakal bikin di sini views, bikin satu file yang namanya misalkan test blade.php. Nah, kita langsung, nah di sini kita udah ada ya kan. Di sini paling kita misalkan tulis di sini ini halaman testing. Nah, di sini bisa aja pakai misalnya lu mau tambahin apa HTML juga bisa aja. Di sini gue sebagai contoh aja gitu. Nah, kalau sudah kita bikin route baru. Sini. Ini sebenarnya sama kayak di atas. Kita tambahin route. Ingat dipastikan ini atau sabar. Ingat ini dipastikan ini sudah dipanggil ya. Kalau misalkan ini dipanggil, nih, contoh ini. Di sini gue balikin lagi ya. Di sini, ini kalau misalnya gue hapus, apa yang tadi merah. Jadi dia nggak bakal kemana. Jadi route ini nggak manggil di sini. Yang tadi use ini. Nah, jadi pastikan ini udah ini ada, ya kan. Nah, ibaratnya kayak kalau lu pada pegang Express ya, Node.js lah atau Node.js lah minimal ya. Kalau Node.js misalkan di sini import semua kan, import terus nama filenya apa, terus filenya ditaruhnya di mana kan, di sini import terus apalagi ya lupa tuh, pokoknya import file, nama filenya apaan ya kan, pokoknya di situ. Kalau lu nggak namain import di sini terus lu manggil di sini, lu nggak bakal dapet di situ ya, parameternya nggak bakal dapet gitu. Jadi harus dipanggil di sini ya. Kita langsung bikin aja route nah garis titik 2, yaitu kita kasih metodenya itu get dalam kurung. Nah, di sini kita punya parameter 2, yaitu harus ada parameternya 2, 1. Nah, kita isi di sini kan. Misalkan di sini halamannya testing aja, testing. Oke. Halaman testing di sini. Terus kita kasih actionnya function. Nah, function. Terus kita kasih callback. Nah, di sini tunggu kurung. Kita kasih tunggu kurang. Nah, enter aja. Nah, di sini gue lupa kasih komanya. Nah, dah. Nah, kita kasih callback ya. Ingat, kalau kalian bikin action ini harus dikasih callback ya. Ingat, di sini ini callbacknya dikasih, ingat tanda kurung. Ini buat kirim callbacknya ya. Kalau kalian belum kirim callbacknya nggak bakal bisa itu. Nah, di sini kasih return view. Nah, return view. Nah, viewnya apa nih? Ya kan? Nah, misalnya gue mau nampilin ini, ya kan? Tes, ya udah, samain aja ke atas.
tes. Nah, ini ada pemberitahuan error gitu lah pokoknya ya. Ini kita balikin ke home aja. Nah, ya ini. Nah, ini kita coba access dulu. Ini kita refresh dulu. Ini pasti udah nggak bisa. Nah, ini bisa. Kita coba bikin testing. Testing benar? Nah, kita coba akses. Nah, ini halaman testing. Sudah berhasil? Nah, sudah berhasil. Nah, lalu gimana kalau misalkan di halaman di folder views ini gue mau bikin satu folder, jadi satu folder, terus di dalam foldernya baru ada tes. Coba kita implementasi ini ya. Di sini gue bakal bikin satu folder, yaitu namanya apa, misalkan apa ya, wah gue mikir juga nih apa ya, misalkan satu foldernya itu misalkan namanya itu tes aja dah, testing aja dah. Gue jadi mikir banyak gitu ya. Nah, ini coba kita pindahin ke sini, move. Nah, kita sudah ada di folder testing. Nah, ini kalau misalnya kita akses, ini udah nggak bisa. Wih, lambat nih servernya. Buset, ngelag banget cuy servernya. Nah, ini server. Nah, ini error kan. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada ininya testing ya, ini tetap karena ini buat asal akses halaman URL ininya ya kan. Nah, ini tetap. Tapi di sini yang perlu harus dirubah, return view-nya tambahin folder apa namanya, testing. Nah, biasanya kalau dalam PHP natif atau mungkin PHP natif ya, kalau misalnya kalian pernah coba PHP natif atau mungkin HTML gitu kan, biasanya buat ngedirect ke halaman utama itu pakainya slash kan. Nah, karena kita pakai sintaks dari Laravel yaitu return view, jadi tidak, pemisahnya itu bukan slash tapi titik. Jadi titik ini ibaratnya pemisahnya gitu. Nah, kita coba run tes. Nah, ini harusnya sebebas ya tesnya, jadi nggak pakai bentuk PHP tetap sama. Nah, kita coba lagi. Damn, sama. Oke, cukup sekian dari video saya. Mungkin nextnya mungkin bakal masuk ke kontrol ya, insya Allah. Mungkin nggak tahu kapan ya, sesempat gua aja, mungkin sampai controller ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.